Selamat pagi teman-teman, nama saya Messi dan hari ini saya akan menceritakan tentang si pemburu cilik dan si harimau. Pada suatu hari, hiduplah seorang pemburu cilik dan seekor harimau. Suatu saat si pemburu cilik sedang berburu, ia mendengar suara meminta tolong. Tolong, tolong. Tak berapa lama kemudian, ia sampai di hadapan si harimau yang terperangkap di perangkap kayu buatan manusia. Si harimau berkata, "Anak yang baik, keluarkanlah aku dari perangkap ini, dan siapapun yang keluarkan aku dari perangkap ini akan kujadikan saudara, meskipun itu manusia ataupun hewan, dan akan kutunjukkan letak gua yang penuh dengan emas." Si pemburu cilik berpikir. Ia pikir kalau ia sudah tahu di mana letak gua emas itu berada, ia akan menjadi bocah terkaya di kampung ini. Tapi ia berpikir lagi. Dan tiba-tiba ia mengarahkan senapannya ke perut si harimau, seolah-olah ia ingin menembaknya. Si harimau pun menyahut, "Anak yang baik, janganlah engkau membunuhku, dan jika engkau membunuhku, kau yang akan rugi." "Bagaimana aku yang rugi? Bukankah kulitmu dan kukumu bisa dijual dengan harga yang mahal?" "Betul sekali, tapi kamu tidak akan pernah menemukan letak gua emas itu, karena hanya akulah yang tahu di mana letak gua emas itu." Jadi setelah si pemburu cilik berpikir lagi, ia mengeluarkan si harimau itu dari perangkapnya. Setelah itu mereka berjalan. Saat berjalan, si harimau memberitahu si pemburu cilik kalau sebenarnya gua emas itu tidak ada dan ia ingin menerkamnya. Tapi si pemburu cilik menyahut, "Tunggu dulu. Kita akan mencari hakim yang adil, dan jika hakim itu bilang kau yang salah, maka aku boleh membunuhmu. Tapi kalau aku yang salah, kau boleh menerkamku." Jadi pergilah mereka mencari hakim yang pertama. Hakim yang pertama adalah si kuda. Setelah mereka menceritakan masalah mereka, si kuda akhirnya berpihak kepada si harimau. Tetapi si pemburu cilik tetap tidak bisa menerima hasil ini. Jadi ia mencari hakim yang kedua. Dan pergilah mereka mencari hakim yang kedua. Hakim yang kedua adalah si lembu. Setelah mereka menceritakan masalah mereka lagi, si lembu pun berpihak kepada si harimau. Tapi tetap saja si pemburu cilik tidak bisa menerima hasil ini. Jadi si pemburu cilik mencari hakim yang ketiga. Sedangkan si harimau membuat perjanjian ke hakim yang ketiga adalah hakim yang terakhir, dan mereka harus menyetujui apapun keputusannya. Dan pergilah mereka mencari hakim yang ketiga. Hakim yang ketiga adalah si kera. Setelah mereka menceritakan lagi masalah mereka, si kera mengajak mereka untuk ke tempat kejadian itu. Setelah si kera berpikir, si kera memutuskan kalau dua-duanya itu salah, dan si harimau harus dimasukkan ke perangkap lagi, dan si pemburu cilik harus diambil senjatanya. Akhirnya si pemburu cilik pulang dengan selamat. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri kalau dia tidak akan memasuki hutan rimba itu. Pesan moral yang kita dapatkan dari cerita ini adalah janji yang kita buat harus ditepati. Dan kalau kita berbuat sesuatu untuk mendapat imbalan, itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Terima kasih.